Pemirsa Yapena TV, berjumpa lagi bersama saya Guritno dalam Bicara Tanah, suara dari garis depan keadilan tanah. Saat ini di studio Yapena TV di CH6 sudah kedatangan tamu menjelaskan terkait peran Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel, terkait dengan pengawasan dan juga pengawalan proyek-proyek strategis nasional. Sudah hadir di studio Ibu Irene Putri, SH Eshum ya Bu ya. Apa kabar Bu? Sehat? Kabar baik, sehat, alhamdulillah Mas Karim. Nah, Ibu Irene ini Direktur 4 pada Jamintel Kejaksaan Agung. Nah, langsung aja Bu. Sejauh ini seperti apa sih Bu? Peran dan tugas dari Direktorat 4 pada Jamintel gitu terkait dengan tugas pengawasan PSN itu. Oke, terima kasih Mas Guritno. Jadi saat ini di Kejaksaan ada namanya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis. Concernnya tentu saja memberikan pelayanan dan dalam kerangka besar sebagai bagian dari prevention. Jadi penegakan hukum, nah di hulunya kita perlu melakukan pencegahan. Karena itu Direktorat 4 itu lebih fokus pada pengamanan pembangunan strategis dan strategis lainnya. Jadi artinya ketika negara menetapkan sebuah proyek, let's say lah itu apakah di bidang tahun ini misalnya pemerintah menerapkan Astacita ya. Yeah. Programnya adalah Astacita. Di situ kemudian breakdownnya ada banyak strategi. Misalnya kita sedang melakukan pembangunan waduk gitu. Maka di situ tentu saja kebutuhannya banyak ya. Dalam hal ini Kejaksaan hadir untuk memberikan pelayanan mengawal proyek strategi nasional tadi. Ada berapa requirement. Jadi yang pertama tentu saja proyek itu harus ditetapkan bahwa ini adalah proyek strategis. Bisa dalam skala nasional, bisa dalam skala daerah, karena Kejaksaan juga hadir di semua wilayah Indonesia bahkan sampai ke kota kabupaten. Kemudian kita akan melihat apa hambatan, tantangan, ancaman, gangguan yang dimiliki dari proyek itu akan ditelaah oleh tim, kemudian selanjutnya disetujui, di-approve, maka akan dilakukan seterusnya pada pengamanan atas proyek. Nah, fungsi pengamanan ini tentu saja yang tadi kami sampaikan terdapat ancaman, gangguan, hambatan, tantangan bisa dari internal, bisa dari eksternal. Nah, ini menarik Bu. Ya. Ini seperti apa Bu? Kan ini sejak, kalau nggak salah sejak 2016 ya Bu ya? Ya, betul. Nah, itu pengalaman Kejaksaan gimana menangani proyek-proyek strategis nasional sebelumnya, dan mungkin itu menjadi pola untuk pengamanan PSN selanjutnya begitu. Ya, seperti betul. apa? Tentunya ada ini ya, ada requirement. Jadi gangguan tadi, ancaman AGHT tadi bisa internal, bisa eksternal. Maka kita akan lihat nih, apa nih ancamannya? Apakah dia terhadap personal? Jadi kalau dalam proyek pasti ada namanya PPK, pengguna anggaran, dan seterusnya, pelaksana proyek. Kemudian bisa saja terhadap material. Jangan salah ya, dalam banyak proyek itu kita menemukan bahkan atas material proyek aja itu bisa dicuri gitu ya. Terus kemudian bisa juga hambatan birokrasi. Ketika sebuah pembangunan harus mendapatkan izin, dan izinnya dalam jumlah yang panjang dan banyak, maka kita memastikan bahwa dalam setiap pengurusan izin dimitigasi tidak terdapat proses-proses yang melanggar hukum di sana. Jadi itulah PPS tadi, pengamanan pembangunan strategis itu memitigasi segala risiko agar tidak terdapat penegakan hukum baik pidana, perdata ataupun di dalamnya. Jadi goalsnya adalah pembangunannya selesai terwujud, tapi risiko-risiko pidana terutama ya, kalau dalam proyek tuh di Indonesia kan kalau secara data, secara statistik pada banyak proyek tuh ternyata ada risiko korupsi di dalamnya. Itu risiko paling besar lah, di samping risiko atas kontrak, perjanjian dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu yang dimitigasi oleh Direktorat 4 Jamintel. Jadi tepat waktu, tepat mutu, tepat guna, dan tepat sasaran itu secara general. General Bu. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya Bu ya, itu seperti apa Bu? Kita lihat juga ada banyak, mungkin Ibu bisa menggambarkan gangguan-gangguan ya, potensi gangguan atau gangguan yang
bisa kemungkinan yang dari eksternal ya. Misalnya ya, itu pembebasan lahan yang tersendat dan sebagainya terkait pertanahan. Gambarnya seperti apa itu? Ya. Misalnya gini ya, ada rencana tol Sumatera, ya. Let's say pembangunan tol Sumatera. Ini durasi waktunya pasti multi years. Ya. Akan dimulai dengan pembebasan lahan. Nah ini tuh sudah mulai tuh isu pembebasan lahan itu gangguannya bisa internal, bisa eksternal, ya. Internalnya sendiri bisa saja ketidakberanian dari internal yang akan mengerjakan proyek untuk mengambil keputusan. Biasanya kan ketakutan ini disalahkan, oh ini Anda melawan hukum ya. Nah aspek ini akan dilihat nih oleh kejaksaan, apakah ada melawan hukum atau tidak. Jadi sifatnya konsultatif gitu ya Bu ya? Konsultatif dan koordinasi. Dari eksternal, karena pengadaan tanah, jadi kan kalau dalam sebuah proyek jalan tol, PSN apapun itu, pasti dia pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berlaku regulasi kepentingan tanah untuk kepentingan umum. Bisa saja dari institusi lain, misalnya dari BPN, atau dari Pemda, atau dari masyarakat, atau LSM, atau apapun gangguannya. Paling banyak terjadi itu kasus adalah tumpang tindih kepemilikan lahan. Atau misalnya ini adalah lahan negara. Kalau lahan negara maka nggak ada ganti rugi kan. Tapi biasanya ada masyarakat turun-temurun yang sudah menguasai lahan di atas lahan negara. Maka ini perlu kehati-hatian apakah akan mengganti atau mekanismenya apa. Dalam hal ini kita akan melihat permasalahan tidak bisa secara umum, tapi harus case by case. Spesifik gitu. Spesifik. Jadi misalnya ada pembangunan dari kilometer 3 ke 11. Ternyata kita akan melihat, oh ada kebun di sana, maka kepemilikannya oleh perusahaan. Atau ternyata ini sebenarnya lahan negara, tapi dikuasai, maka kita nggak bisa ganti rugi tanah, tapi kita bisa ganti rugi tanam tumbuh, gitu. Jadi requirement regulasi di beberapa kementerian ini, yang kadangkala itu menjadi challenge buat tim untuk melihat, sehingga tidak ada hal yang salah gitu, tidak ada hal-hal yang kemudian orang yang tidak berkepentingan mendapat keuntungan dari proyek itu. Nah, tantangan terbesar apa Bu? Kalau kita lihat kan di banyak pemberitaan ya yang kita tangkap itu biasanya terkait sama klaim, klaim masyarakat adat, seperti pernah juga di KN kan yang itu ramai dan jadi perhatian nasional gitu. Kemudian juga mungkin selain klaim itu soal ganti rugi. Ini kan proyek dana besar dan di tingkat lokal itu banyak juga permainan yang dalam tanda kutip mafia tanah yang tiba-tiba mengklaim gitu, kemudian mengklaim punya sertifikat, menggandakan sertifikat dan sebagainya. Kalau kita lihat juga kasusnya mirip-mirip juga dengan yang di Pakan Laut ya. Seperti yang Mas Guritno sampaikan ya, sebenarnya tantangannya di situ. Tantangannya misalnya dalam salah satu contoh kasus mafia tanah, ada orang bersengketa di pengadilan A dan B, ya. Pengadilan akan memutuskan kepemilikannya A atau B. Dan biasanya mereka akan bersengketa sampai ke Mahkamah Agung. Padahal behind the scene A dan B itu satu golongan. Ketika dipilih pemenangnya adalah B, maka akan diputuskan gantian ke B, penggantian kerugian kepada B. Ada sebenarnya A dan B, dua-duanya bukan pemiliknya. Nah, ini juga model tantangan membangun skenario begitu ya Bu ya. Kalau mau kita bilang itu mafia tanah, itu salah satu modusnya gitu. Terus kemudian ada yang mengaku bahwa dia sudah menguasai tanah, katakanlah, padahal sebenarnya dia tuh sengaja memindahkan tanaman ke situ gitu. Tapi sekarang ini kan ada teknologi yang bisa bekerja sama lintas institusi ya, dengan BPN, dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan, itu akan bisa dilihat apakah benar kepemilikannya atau tidak. Nah, ini di sini tuh yang tantangannya tuh di sana memang. Dalam setiap proyek kita akan menemukan banyak orang yang kemudian merasa dia punya kepentingan atas itu. Kalaupun on the other side tuh ada yang bilang bahwa negara mencaplok. Sebenarnya itu dalam kasus yang kami tangani so far, kita tidak menemukan bahwa PSN itu semena-mena terhadap tanah. Yang ada justru sebenarnya ada penguasaan di lahan yang akan jadi proyek tadi yang sebenarnya tidak punya bukti kepemilikan gitu ya. Bahkan kalau ada kementerian yang mengaku
memiliki, menguasai, tapi ternyata ditelusuri kepemilikannya nggak ada, maka nggak bisa. Nah, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum nih, itu kalau ada orang yang terlibat nih, pembangunan kan jalan ya. Kalau ada yang klaim ini tanah X atau ini tanah Y, maka itu bisa dikonsinyasi di pengadilan, uangnya dititip. Nah, soal berapa nilai kerugian ini juga sering terjadi dispute. Masalahnya adalah orang yang kadang merasa tanahnya terlalu tinggi. Kalau hari-hari ini tuh sebenarnya sudah nggak ada lagi istilah ganti rugi ya. Sebenarnya yang ada ganti untung. Karena penilaian tuh dilakukan bukan oleh owner project, tapi oleh lembaga. Nah, kita punya KJPP penilai atau KPKNL penilai juga di bawah Kementerian Keuangan yang menetapkan nilai atas tanah. Pun kalau tidak disetujui masih bisa menggugat di pengadilan atas nilai ya. Maka tentu saja proyek strategi nasional hanya akan boleh mengganti di dalam nilai yang sudah ditetapkan. Artinya nilai atau harga yang wajar ya? Harga yang wajar. Jadi gak ada penggantian atas proyek itu di bawah harga yang sudah ditetapkan tuh gak ada gitu. Hanya dalam penilaian ini tidak bisa juga melampaui nilai yang sudah tersedia gitu. Jadi kalau misalnya let's say nilainya 1 juta per meter, maka 1 juta diganti. Tapi penggantian ini harus kepada pihak yang berwenang. Maksudnya yang punya kepemilikan dan bukti kepemilikan atas tanah. Ini yang kadang-kala sering jadi sengketa kan, karena itu dibuka ruang untuk konsinyasi. Nanti kita serahkan kepada hakim yang menentukan siapa nih yang berhak atas ganti rugi, dan itu banyak. Dalam banyak proyek itu dikonsinyasi lah ganti ruginya untuk menghindari resiko bahwa kita negara pemilik proyek siapapun itu, mau kementerian mau BUMN, memberikan ganti rugi kepada pihak yang salah gitu. Itu kalau untuk ganti rugi. Jadi ini terkait sama dengan mekanismenya sudah jelas, punya jelas, dan kemudian juga ada batas atas tanah itu ya Bu ya. Betul. Jadi betul. Tidak mengungkapkan nilai proyek begitu loh. Kemudian nanti tadi konsinyasi juga terkait supaya tidak mengganggu proyek juga kan. Iya, betul. Proyek jalan, tapi kalau masih bersengketa itu ada ruang buat masyarakat yang tidak puas begitu ya. Betul. Jadi ketika misalnya dalam jalan tol ada part yang kemudian diklaim sebagai milik 2 atau 3 orang, maka ini biasanya dilakukan konsinyasi ke pengadilan. Silakan bersengketa di pengadilan untuk kemudian ditetapkan siapa yang berhak gitu. Tadi ada pertanyaan Mas Gurino terkait dengan adat. Nah, misalnya di wilayah Sumatera ya, itu kan kepemilikan lahan itu kepemilikan kaum. Ya kan? Kalau yang bersengketa dalam kaum itu masih lebih mudah kan. Artinya kan ini satu kaum. Tapi ada kalanya tanah itu ternyata diakui oleh milik kaum A dan B. Nah, ini juga akan melibatkan pemerintah daerah di situ untuk menjadi bridging atas penyelesaian ini nih. Sebenarnya siapa yang punya kewenangan? Karena catatan itu tuh pasti ada sebenarnya dalam sejarah pertanahan di negara kita. Itu sebenarnya kita punya catatannya. BPN tuh punya catatan lengkap tentang historical dari kepemilikan tanah tuh di semua tempat. Dari keturunan dari masyarakat, kemudian pembengkakan dan sebagainya. Ya kan sumbernya ada, misalnya apakah Eigendom, apakah Erpah di masa lalu dan seterusnya gitu. Nah, sumber ini tuh kadang-kala memang karena saking luasnya lahan, kemudian ada yang menguasai, padahal sebenarnya dia nggak punya alas hak atas itu. Yang kuat begitu ya Bu ya. Nah Bu, ini kan kadang-kadang kalau kita melihat ya, itu jalan tol atau proyek itu biasanya itu bukan bersengketa ya, tapi tumpang tindih atau melewati tanah-tanah yang itu milik kementerian, kelembagaan, BUMD atau BUMN gitu kan. Dan itu seperti apa penyelesaiannya? Apakah juga kejaksaan memberi semacam koridor begitu loh? Selain intelijen, ada juga bidang datun yang kami secara internal bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu ini. Tadi disampaikan itu kita beberapa menemukan isu yang ternyata tanah ini dicatat oleh jadi sesama instansi vertikal aja ternyata sama-sama mencatatkan, gitu kan? Atau ada yang instansi vertikal tuh pernah melakukan pembelian atau ganti rugi, tapi ada kalanya belum mencatatkan sebagai asetnya. Ada juga yang ternyata mereka mencatatkan sebagai asetnya padahal sudah dilepas tapi tidak pernah dihapus. Nah,
riwayat ini yang biasanya kita harus telusuri nih dengan hati-hati. Kalau kondisinya ternyata dua-duanya mencatat, maka kan harus ada satu yang melepas, ya. Satu yang melepas dengan mekanisme pelepasan sesuai dengan aturan ke Kementerian Keuangan, baru kemudian dilakukan ganti kerugian. Nah, model-model penyelesaian ini itu akan didampingi dan dikawal oleh kejaksaan, gitu. Jadi istilahnya bukan gara-gara ya Bu ya, karena sejak 2016 itu mendapatkan tanggung jawab ya kan, tupoksi gitu dari presiden langsung untuk mengawal PSN itu, artinya bahwa masalah pertahanan itu di Indonesia terkait PSN itu bisa terpetakan gitu ya. Bisa ya. Terpetakan sepanjang itu untuk proyek strategi nasional atau proyek strategi lainnya. Jadi memang kan instruksi presiden waktu itu untuk melibatkan kejaksaan dalam penyelesaiannya ya. Dan itu dilakukan oleh Intel maupun oleh Datun. Jadi dalam banyak PSN, karena kan gini ya, PSN tetap saja volunteer bagi pemilik proyek untuk meminta pengawalan atau pendampingan kepada kejaksaan. Jadi nggak serta-merta setiap PSN terus kejaksaan terlibat, nggak juga. Kalau mereka menginginkan pelibatan kejaksaan, itu pun kami harus mengkaji dulu. Ada nggak sih hambatan atau AGHT-nya di dalam proyek itu? Kalau ada, once kita akan masuk di situ, gitu. Dan kemudian kita akan breakdown nih isunya apa aja. Pada banyak PSN, maka isu awalnya pasti isu tanah, gitu. Mau dia tol, mau dia pelabuhan, ke bandar udaraan, kawasan telekomunikasi, ya semuanya gitu. Karena memang Direktorat 4 itu dia punya kewenangan yang luas terkait dengan bidang yang bisa dikawal proyeknya. Nah Bu, terkait sama misalnya ya di awal ada indikasi permainan mafia tanah. Kan tadi Ibu cerita panjang soal upaya-upaya preventif gitu ya. Nah, untuk prosesnya seperti apa Bu? Apakah pendekatannya itu melakukan semacam bukan lobby ya, tapi literasi edukasi ke mereka gitu kan? Itu yang pertama. Mungkin juga ada mediasi supaya mereka juga memahami proyek ini gitu kan. Apalagi kalau jelas itu memang di situ ada unsur pidana atau unsur kesengajaan untuk meraup ganti rugi semacam itu. Seperti apa? Jadi kita melakukan semuanya. Kalau mediasi, berita acara mediasi, maka nanti bidang Datun akan membantu. Tapi mediasi para pihak itu bisa kita lakukan. Jadi konteksnya dalam rangka koordinasi gitu ya. Kita akan bertemu dengan yang merasa memiliki masalahnya. Katakanlah tadi para pihak yang kemudian bersengketa. Kalau misalnya secara dasar hukum temuan kita mengatakan dua-duanya punya bukti yang sah, maka pasti kita menyarankan silakan ke pengadilan untuk dipilih oleh hakim. Pengadilan yang memilih siapa sebenarnya pemilik yang sah. Itu. Jadi dalam banyak hal kita akan melakukan pendekatan kepada para pihak ketika mereka terdapat sengketa di sana gitu. Tapi dalam semua PSN kita akan disclaimer Mas Guritno bahwa tidak berarti semua PSN yang kita tangani itu bebas dari risiko hukum ya. Tentu saja kalau misalnya ada proyek yang ternyata di belakangnya transaksional, tindak pidana korupsi, kami tentu saja tidak akan mengetahui itu gitu. Hanya ada perpresnya yang mengatakan kalau proyek ini kita kawal, maka berlakulah APIP ya. Internal audit akan ngecek dulu apakah ada melawan hukum di dalamnya, melampaui kewenangan atau melanggar kewenangan, baru kemudian proses berikutnya penyidikan dan seterusnya gitu. Jadi pengawalan tuh tujuannya di situ, mitigasi resiko, tapi tidak hanya resiko hukum, termasuk dampak sosial dan segalanya dari sebuah proyek itu ya yang dimitigasi. Nah, dari banyak pengalaman tadi itu mungkin ya publik pengen tahu juga itu kan pola solusinya seperti apa gitu, karena kalau ini kan soal pembebasan lahan ya terkait dengan proyek PSN, mungkin pembebasan itu apakah kejaksaan juga membagikan semacam best practices begitu? Kita malah punya panduan ya, kita punya petunjuk teknis buat internal cara menyelesaikan masalah dan aturan yang ada. Jadi misalnya dalam sengketa tanah
bagaimana putusan-putusan tuh jurisprudensinya tuh tersedia di kejaksaan. Kemudian model-model pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kendala-kendalanya apa, itu ada panduannya di kejaksaan. Itu menjadi panduan bagi teman-teman di seluruh Indonesia kejaksaan untuk membantu menyelesaikan itu gitu. Karena itu sosialisasi tentang tanah tentu perlu dilakukan ya, selalu dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Nah, dengan eksternal itu kalau kita kawal, kita jadi melihat nih sebenarnya isu dasarnya ada di mana nih, ya. Isu dasarnya ada di mana. Ada kalanya gangguan tuh terus terang misalnya ini pungli nih, gitu ya. Misalnya di lahan ini akan dibangun suatu proyek nasional, ternyata itu jadi lapangan sepak bola gitu. Lapangan sepak bola kan nggak punya kepemilikan ya. Itu sebenarnya lahan yang sudah bebas dan dapat dipergunakan. Tapi kan tiba-tiba bisa aja muncul pungli di sana. Kalau ini mau dilewatin bayar sejumlah. Nah ini kita mitigasi nih karena tentu saja nggak boleh melakukan pembayaran atas hal-hal yang tidak diperkenankan menurut regulasinya. Jadi kami itu memastikan bahwa regulasi yang tersedia itu dilaksanakan, kemudian tidak keluar dari regulasinya. Gitu. Penyelesaian-penyelesaian itu bahkan ada yang kemudian kita melibatkan BPN, Kementerian Kehutanan, kalau sekarang dengan lingkungan terpisah ya. Lingkungan, BPN, Kehutanan, Pemda untuk menyelesaikan. Ada kalanya isu RT RW-nya, kalau di Pemda kan isu RT RW-nya belum berubah, sementara itu akan terjadi perubahan ketika ada proyek di situ. Nah, dorongan ini tuh memang kan tadi saya sampaikan di awal bahwa isunya adalah isu apakah ada hambatan birokratis. Nih misalnya ketika akan ada perubahan RT RW yang Pemda akan melakukan perubahan, tapi misalnya dipersulit ya oleh personal oknum, tentu saja oleh oknum, maka kita akan melihat nih, oh isunya akan kita tarik kepada yang lebih tinggi. Kenapa ini menjadi lama? Ternyata lamanya kenapa nih? Misalnya karena ada praktek-praktek pelanggaran hukum di sana. Nah dorongan-dorongan ini yang perlu sehingga dia bisa percepatan atau on the track untuk menyelesaikan proyek. Kalau Kejaksaan Agung memitigasi itu titik-titik krusialnya ya, kalau misalnya berdasarkan pulau itu di mana Bu? Itu kemudian lebih banyak di darat atau di pinggir pantai, lepas pantai? Secara praktek sebenarnya sama ya, tergantung pembangunan apa yang dilakukan. Ya. Kalau isu kita adalah membangun jalan dan waduk, maka isunya pasti di land, di daratan. Tapi kalau isunya adalah melakukan pembangunan pembangkit listrik atau eksplorasi, maka isunya adalah pantai, ya, dan lepas pantai. Atau kalau isunya ke pelabuhanan, ya, pasti isunya tuh akan tabrakan dengan wilayah-wilayah pantai, pesisir. Kemudian pembangunan infrastruktur ada banyak yang melewati kawasan hutan. Ya. Isu kawasan hutan ini salah satu isu yang cukup banyak. Nanti akan kaitan dengan tadi RT RW dan seterusnya. Terus jadi sebenarnya tergantung proyek apa yang sedang ditangani, maka kita akan melihat. Tapi biasanya gitu, di jalan maka isu untuk jalan, isu pembangunan jalan, isu pembangunan jalan itu pasti isu ownership dari lahan. Kalau di kepelabuhanan tuh sama sebenarnya isunya. Ini akan seperti apa model penggantiannya gitu, pendekatannya ya, karena misalnya kalau di pelabuhan sekarang kan banyak pelabuhan reclaim kan. Begitu pelabuhan reclaim, maka akan ada model perpindahan dari para nelayan yang ada di situ, ya. Tapi itu pun dalam semua pembangunan itu kan harus ada AMDAL. Maka ada Kementerian Lingkungan yang akan terlibat dalam memitigasi resiko-risiko AMDAL. AMDAL kan biasanya nggak sehari 2 hari ya, pasti butuh ahli sampai 12 ahli untuk ini loh resiko bagi masyarakat di sana dan mitigasinya apa yang harus dilakukan oleh pemilik proyek sehingga tidak ada tuh istilah misalnya kalau mau bangun pelabuhan maka nelayan di sana jadi tidak punya penghasilan tuh enggak gitu. Jadi kami juga melakukan pengawalan pada aspek sosial banyak ekonominya ya gitu. Jadi banyak proyek-proyek yang bersentuhan dengan
masyarakat. Ini seperti apa Bu? Literasi yang diberikan kepada publik ya atau stakeholder pemangku kepentingan terkait PSN itu karena semacam kejaksaan memberi edukasi, literasi dan warning gitu loh. Iya. Ini kan tahu apapun juga itu kalau ada mafia ini juga akan ketahuan oleh kejaksaan gitu. Iya. Sejauh ini seperti apa respon mereka itu? Kalau kita mengawal pembangunan tidak berarti kita berada di sisi pemilik proyek ya. Tetap saja kita berada di tengah yang akan melihat ini sebenarnya ada kepentingan masyarakat di dalamnya. Misalnya kan kalau ada kawasan strategis akan memindahkan banyak orang di dalamnya, maka kita akan memberikan solusi. Nah, yang dilakukan kejaksaan melalui bidang intel di semua daerah pasti melakukan sosialisasi tentang misalnya kejaksaan juga punya satgas mafia tanah. Hari ini juga ada yang di surat perintah oleh Presiden dan kemudian Jaksa Agung, kami juga masuk di dalamnya terkait dengan penata usahaan kawasan hutan ya. Terus kemudian kemarin tuh melalui sebuah perkara besar yang ada di kejaksaan terkait tambang, maka hari ini tuh kami melakukan pembenahan tata kelola tambang gitu. Jadi kita langsung ke sana, kita melihat masyarakat terdampak, kemudian bersama-sama dengan Kementerian SDM bikin regulasi bahwa harusnya tuh daerah pemilik resource tadi harusnya mendapatkan kenikmatan gitu ya, kesejahteraan. Ini kemudian sama-sama kita membangun regulasi bahwa harusnya ada nih tambang rakyat di sana. Artinya untuk kesejahteraan masyarakat Betul. sekitar proyek begitu ya? Betul, dan kita mendorong bahwa tata kelola yang baik akan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi dalam semua proyek itu tadi tidak hanya memitigasi urusan risiko hukumnya, tapi juga bagaimana dampak sosialnya itu berkelanjutan untuk ekonomi masyarakat di situ gitu. Ini tantangan-tantangan soal koordinasi itu, apakah memang kewenangan yang diberikan kepada Jamintel ya dalam hal ini terkait dengan pengawasan PSN itu memang cukup powerful gitu sehingga prosesnya jadi lebih lancar gitu kan? Ya, sebenarnya lebih pada fungsi koordinatif ya. Yeah. Ada kalanya misalnya kalau pemilik proyek dan kementerian ini bertemu tuh nggak ketemu jalan keluarnya gitu. Nah kalau kami masuk di dalamnya, ya nanti karena kita berada di tengah, kita akan melihat nih regulasi A dan B apa. Bagaimanapun tantangan yang juga berat, tantangan yang cukup signifikan itu adalah harmonisasi regulasi. Ya, misalnya Pemda akan berpatokan pada Undang-Undang Otonomi Daerah, gitu ya. Nanti Kementerian Perhubungan, let's say, itu akan ada undang-undang persoalan pelabuhan dan seterusnya, gitu. Nah, kita tidak melampaui undang-undang ini, tapi sebenarnya mengharmonisasi sebenarnya pada prakteknya apa? Karena itu koordinasinya pada proyek-proyek strategi nasional itu akan dilakukan pada level pusat, gitu. Misalnya isu tanah, soal tanah nih, tanah yang sudah dilalui diganti, gitu. Nah, bisa saja dalam prakteknya ada salah satu kepala pertanahan di kota atau kabupaten yang takut untuk mengambil resiko, takut untuk memutuskan. Padahal sebenarnya resiko dari mereka itu sudah dengan regulasi yang tersedia. Itu kita menemukan hal itu gitu. Sehingga ini nih, ini loh yang harus diambil langkahnya. Jadi dia tidak perlu cemas. Yang tidak boleh kan ada kickback ya. Sekecil apapun kickback, maka itu kickback, berarti korupsi. Ada transaksi di situ. Nah, kita menjaga nih, ini regulasinya tersedia ini loh, sehingga ini bisa jalan, proyeknya bisa jalan gitu. Itu yang kita lakukan. Ibu tadi bicara soal kickback, Bu, ini kan menarik, Bu. Dan kita tahu ya dari pengetahuan umum lah bahwa setiap proyek itu ada persentasenya, dan misalnya 100% untuk proyek juga nggak sebenarnya untuk proyek gitu kan. Kickback itu memakan dan itu mengurangi nilai kualitas proyek itu sendiri gitu loh. Nah ini dalam konteks kita awak media menginvestigasi itu biasanya kickback itu sekarang udah lebih bagus lagi, bukan lebih pintar ya, bukan secara cash. Untuk ngawasi semacam itu, apakah juga kejaksaan masuk juga terkait dengan audit itu? Audit kita nggak masuk, tapi ada kewenangan kejaksaan untuk melakukan audit hukum, ya.
Jadi kejaksaan tuh punya kewenangan melakukan audit hukum. Jadi misalnya sebuah BUMN akan melakukan apa, aksi korporasi atau apapun itu. Nah kemudian kita lakukan audit nih. Oh ternyata regulasinya sudah cukup ya. Atau ada loophole di regulasinya yang dia harus buat dulu regulasinya. Tadi saya bicara soal tata kelola timah nih. Misalnya dalam tata kelola timah, maka secara regulasi nasional rakyat bisa punya tambang timah rakyat. Tapi perlu ada regulasi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah ternyata belum punya nih regulasinya gitu. Karena itu kita mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi asal tidak bertentangan dengan regulasi di pusat. Itu yang kita lakukan. Jadi kejelasan regulasi itu yang didorong ya? Iya. Kasus timah itu ya? Iya betul. Itu contoh dalam kasus timah. Nah soal kickback gitu ya. Saya nggak setuju Mas bahwa semua proyek itu pasti ada. Nah sebenarnya tujuan kita mengawal kan agar segala macam bentuk resiko nggak cuma resiko hukum ya. Kalau resiko hukum kickback maka dia pidana jelas korupsi lah. Setidak-tidaknya gratifikasi ya kan. Tapi bagaimana resiko-resiko yang lain juga kita usahakan untuk dimitigasi. Nah dalam banyak kesempatan kita akan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholders, BUMN, BUMD, kementerian tentang itu tadi, pidana korupsi gitu. Saya 10 tahun di nanganin pidana korupsi. Udah korupsi ya. Dulu di lembaga anti rasuah. Jadi sebenarnya modus-modus dalam setiap proyek itu akan kita sampaikan. Dan yaitu tadi sekecil apapun kalau udah kickback misalnya nih agar cepat urusannya tiba-tiba ada katakanlah ada organisasi pemuda yang tanpa organisasi gitu ya itu sebenarnya pungli nggak boleh dibayar gitu kan karena once dibayar maka itu sebenarnya korupsi. Pejabat juga yang termasuk pejabat juga tadi ya. Makanya tadi saya sampaikan ada resiko individu personal, ada material, ada birokrasi. Nih, hambatan birokrasi ini di mana nih? Izinnya misalnya ini sudah lengkap sebenarnya, tapi izinnya nggak pernah dikeluarkan. Nah kita akan melihat nih, ini apa nih isunya? Oh ternyata let's say lah ada oknum yang menunggu something gitu ya. Maka kita akan undang untuk koordinasi. Kenapa belum dikeluarkan? Tapi kan kejaksaan tuh dalam posisi sudah lengkapkah persyaratannya? Kalau sudah, hambatannya apa nih tidak dikeluarkan? Nah biasanya model begini tuh pasti dia akan keluar kan? Karena udah selesai nih isunya. Jadi perlambatan birokrasi tidak terjadi karena aspek-aspek yang tidak diharapkan. Jadi sebenarnya salah satu yang kita mitigasi itu juga hal-hal seperti itu. Agar terhindar nih, baik sebenarnya kan kalau kita melakukan koordinasi, maka si pemilik proyek akan terhindar dari resiko memberi suap. Si birokrasi tadi juga terhindar dari resiko menerima suap. Itu bahwa kemudian di belakang proyek nasional itu ada transaksi, tentu saja pasti tidak disampaikan ke tim, ya kan? Karena itu kami disclaimer, tidak berarti bahwa dalam proyek yang kita tangani tidak boleh dilakukan penyidikan, enggak. Gitu. Tetap saja dimungkinkan dilakukan penyidikan. Hanya sebelum penyidikan maka ada mekanisme internal audit terlebih dahulu untuk melihat apakah benar ada melawan hukum atau tidak. Bu, tadi yang Ibu menarik itu terkait dengan pemilik proyek, kemudian pelaku proyek dan sebagainya, dan mungkin itu kata kuncinya itu di kehati-hatian ya, prudent ya. Jadi kalau aturan hukumnya dan belum ada dan sebagainya, sebaiknya yang memang harus menghubungi kejaksaan untuk konsultasi. Betul. Semacam itu ya Bu ya? Iya. Jadi kita akan melihat apakah regulasinya tersedia atau tidak. Kalau misalnya tidak tersedia, ya bikin dulu regulasinya gitu. Agar ya itu tadi, resikonya jadi terhindar gitu. Jadi tidak menafsirkan undang-undang secara sembarangan gitu. Tapi kami juga tidak menafsirkan undang-undang versi kami, hanya melihat apa nih hukum yang tersedia, aturan yang tersedia gitu. Itu sih. Sejauh mana kejaksaan mengambil peran untuk memberikan literasi kepada publik supaya ini juga menjadi milik bersama lah proyek-proyek ini. Iya. Jadi kita mendorong itu ada program di kejaksaan itu terkait dengan sosialisasi. Biasanya tuh lebih banyak dilakukan oleh Penkum. Tapi Direktorat 4 juga begitu ya. Sebelum proyek dimulai, itu biasanya kita akan melakukan semacam FGD.
dengan banyak stakeholder selain pemilik proyek, siapa lagi yang terlibat di situ, gitu. Saya setuju, Mas, bahwa edukasi perlu dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Apalagi kepala daerah berganti, yang resikonya mereka belum mengetahui aspek hukumnya, gitu. Nah, Pemda-pemda yang kuat dan memahami hukum, jadi biasanya dalam PSN tuh kami akan melibatkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Jadi inline nih, kalau ada proyek membentang nih dari Lampung sampai Aceh, ya, maka semua Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang ada di situ inline tuh akan terlibat. Di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri itu ada program terkait dengan sosialisasi, gitu. Sama nih di Jawa juga kita akan lakukan yang sama, bahkan sampai Papua. Karena itu konsepnya tidak hanya terkait di awal, tapi juga bagaimana monefnya kita laksanakan. Jadi during the process of the project, kita akan terus memantau terkait dengan hambatan-hambatan yang sudah selesai atau masih berlanjut, bahkan kemudian monefnya terkait dengan proyek-proyek tadi, kalau dia menjadi objek vital, maka ada kewenangan kepolisian nanti yang akan mengamankan objek vital, gitu ya. Kejaksaan tidak mengamankan lagi objeknya, tapi bagaimana proses-proses ini dalam monitoring dan evaluasi itu pasti akan kita lakukan. Apakah sudah selesai? Tapi juga begini, ada proyek yang mungkin mereka tidak meminta kita, and then at the end of the day, let's say lah di 90% tiba-tiba mereka minta kawal, malah kami akan menolak. Karena pasti kita akan berpikir, kenapa baru sekarang ya, gitu. Jadi, nah ini juga kita nggak akan, makanya tidak semua proyek juga yang kemudian akan kita kawal. Prinsipnya volunteer, mereka akan meminta pengawalan dan kami akan menelaah apakah ini boleh dilakukan pengawalan karena ada hambatan strategis juga di dalamnya yang perlu kita selesaikan dalam bentuk koordinasi dengan berbagai lintas kementerian. Kemudian pelibatan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang untuk terus-menerus melakukan sosialisasi kepada semua stakeholders, karena kan yang menjangkau masyarakat tuh pasti nanti secara daily-nya itu akan ada di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri. Karena itu biasanya kita pasti akan melibatkan teman-teman di daerah sehingga inline nih proyeknya bisa selesai secara tepat waktu. Gitu. Setelah obrolan ini, itu masyarakat mungkin lebih teredukasi, itu satu. Kemudian mungkin membutuhkan yang tadi best practices, Bu. Betul, ini kami sih punya ya petunjuk teknis, tapi ini lebih pada bagaimana kita semua di kejaksaan di bidang intelijen dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri itu tahu panduannya dan bagaimana cara mengatasi masalahnya gitu. Kalau memang masih ragu-ragu, hubungi aja Kejaksaan. Iya, betul. Bahkan sebenarnya masyarakat yang terdampak itu juga bisa melakukan keluhan ke kejaksaan. Jadi ada laporan pengaduan di intelijen, ada halo JPN di bidang datun, itu semua ada banyak sarana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengeluhkan apabila terdapat isu-isu penegakan hukum. Atau kejanggalan-kejanggalan ya? Iya, betul. Terima kasih Ibu Irina sudah datang di Yapena TV di studio kami. Demikian pemirsa Yapena TV, bersama saya Guritno, kita akan jumpa dalam isu-isu yang tidak kalah menarik.